Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Pesugihan Keluarga Ningrat, Ngipri Ketek, part yang kedua. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Restu Wiraatmaja. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Dan pada bagian kali ini merupakan kelanjutan dari part yang sebelumnya. Jadi apabila kalian belum menonton part yang sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan ceritanya dari part awal ya teman-teman. Dan juga kalian akan mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Mari kita simak baik-baik, persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan segera saya mulai. Bagian 2 yaitu Ketek Biru. Saat itu perut ibu mengalami hal yang tidak wajar. Beberapa kali dirinya merasa jika perutnya seperti ditekan-tekan, diinjak-injak, bahkan seperti ada yang mencakarnya ketika menjelang malam tiba. Bapak sempat bingung apa yang terjadi dengan ibu. Jika memang perut ibuku sudah ditandai oleh sosok jin kala ireng itu, maka kemungkinan besar bayi yang berada di dalam kandungannya akan meninggal karena terus-menerus mendapatkan serangan. Atas kejadian ini bapakku langsung meminta pertolongan kepada Kang Waris yang kebetulan sedang berada di rumah. Sembari membawa ibuku, bapak langsung meminta konsultasi kepada Kang Waris terkait solusi dari permasalahannya. Kang Waris pun meminta izin kepada bapakku untuk melihat kulit dari perut ibuku yang terkena cakaran oleh sosok jin kala ireng itu. Dirinya ingin mengetahui apakah tujuan sebenarnya dari jin kala ireng itu sampai-sampai harus mengikuti ibuku kemanapun dia berada. Istrimu sudah ditandai oleh jin kala ireng itu. Dia berencana untuk mengambil bayi yang ada di kandungan istrimu sebagai pembuka ritual Ngipri Ketek. Ritual pembuka? Maksudnya apa, Kang? Dalam melakukan pesugihan, pelaku harus memberikan sesajen dan ritual pembuka. Biasanya pelaku harus menyiapkan 3 kepala bayi yang akan lahir. Namun untuk memudahkan hal tersebut, pelaku meminta keringanan dengan cara menyerahkan tumbalnya langsung kepada jin tersebut untuk kemudian diambil janinnya sebagai nilai dari 3 kepala bayi itu. Jadi untuk mengganti 3 kepala bayi maka harus memberikan 1 janin yang masih dalam kandungan. Kira-kira seperti itu. Tapi ingat, karena getih istrimu itu termasuk keteh wangi atau darah harum, maka bukan hanya dari jin kala ireng saja yang akan merebut janinmu. Akan ada banyak sosok lain yang berada di sekitaran yang kebetulan tertarik dengan bau darah dari istrimu tersebut. Lalu apa solusinya, Kang? Bakar beleman. Beleman? Apa itu beleman? Kang Waris pun kemudian pergi ke belakang rumahnya sejenak. Ia pun mengambil gabah ampas padi yang terlebih dahulu diletakkan di dalam geni kecil. Lalu dia membakarnya. Asap dari bakaran beleman tersebutlah yang akan menutupi bau wangi dari darah yang ada di tubuh ibuku. Bakar ini di depan rumahmu. Letakkan paling tidak 1 atau 2 beleman di sekitaran rumahmu. Ini akan menjadi penghalang bagi jin kala ireng atau sosok-sosok lainnya agar tidak mendekati istrimu yang sedang hamil muda. Mendengar penjelasan dari Kang Waris, bapak kemudian paham apa yang ia harus lakukan. Setelah itu Kang Waris menyerahkan 1 kantong gabah yang digunakan untuk menghilangkan gangguan dari jin kala ireng yang semestinya selalu meneror ibuku. Setelah selesai solusi yang didapatkan, bapak dan juga ibuku kembali ke rumah. Namun saat tiba di rumah, mereka berdua telah melihat anggota keluarga lainnya sedang berkumpul menjadi satu.
Bapak sebenarnya tahu jika mereka semua sedang merencanakan sesuatu. Akhirnya tanpa basa-basi, Bapak dan Ibu pun langsung masuk ke dalam kamar tanpa menyapa mereka. Namun saat Bapak dan Ibuku ingin masuk ke dalam kamar, tiba-tiba Mas Pangarep sudah mencekal mereka berdua dengan omongan yang sangat pedas. Habis ke dukun itu lagi, Bapak langsung terdiam, hatinya sedikit kesal ketika menyamaratakan Kang Waris dengan seorang dukun. Padahal Kang Waris adalah orang biasa yang kebetulan diberikan anugerah berupa pendalaman supranatural yang lebih berpengalaman darinya. Dapat oleh-oleh apa dari dukunnya? Mas Pangarep, benar-benar keterlaluan ya kamu. Kita itu nggak kedukun. Ah, diam kamu Esa. Suamimu itu yang telah membuat huru-hara di keluarga kita. Dia telah mengatakan jika keluarga kita melakukan pesugihan. Tapi nyatanya, tidak ada korban yang berjatuhan kan? Ibu masih sehat-sehat saja. Bapak langsung melihat ke arah mereka yang sedang berkumpul. Memang benar Nyi Endang seperti sehat sedia kala. Namun ada yang aneh saat Bapak melihat ke arah Nyi Endang. Sejak kapan rambut Nyi Endang berwarna hitam? Bukannya rambutnya Nyi Endang sudah beruban semua? Mas, kita baru saja menemui Kang Waris. Kita tidak ada maksud apapun kok, jelas ibuku. Bu, sebaiknya kita langsung masuk saja, ucap Bapak. Di saat ibu dan juga Bapak ingin masuk, Mas Pangarep mulai bangkit. Ia kembali memanas-manasi Bapak dan ibuku kembali. Jadi, apakah semalam kalian diganggu oleh sesuatu? Emosi Bapak benar-benar tidak terbendung. Ternyata ulah dari semua ini adalah Mas Pangarep yang memang ingin membunuh bayi yang masih di dalam kandungan ibuku. Ah, bajingan kamu. Awakmu wis lakoni iki kanggo bunuh adikmu dewe. Ah, bajingan kamu, sudah melakukan ini semua untuk membunuh adikmu sendiri. Teriak Bapak, suasana menjadi hening. Mas Pangarep masih tersenyum-senyum seperti orang yang mengejek atas penderitaan yang baru saja terjadi. Namun setelah Bapak teriak, Nyi Endang masuk ke dalam kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Akan tetapi dia masuk tidak sendirian. Mbak Neneng yang merangkul tangan ibu pada kala itu untuk masuk ke dalam kamar. Ibuku saja sempat terheran-heran, bukankah Neneng tidak pernah akrab dengan ibu? Tapi kenapa kali ini ibu benar-benar akrab dengan Neneng? Silakan, masuk kalian. Kedatangan kalian membuat ibu jadi tidak tenang. Sekarang puas kan? Ibu yang tadinya ketawa-tawa, kini berubah setelah melihat kalian berdua. Sembari memegangi perut, ibuku terus membacakan istighfar. Ibu tidak ingin jika apa yang dipikirkannya benar-benar terjadi. Ibuku benar-benar tidak tahan tinggal di satu rumah itu. Ya, dengan saudara-saudaranya itu lagi. Walaupun memiliki darah ningrat, namun tidak semuanya memiliki budi pekerti yang bagus. Ada kalanya orang yang memiliki turunan yang bagus, dia juga tidak bisa menyeimbangkan apa yang dimilikinya. Akhirnya timbullah perasaan sombong dan juga menindas terhadap sesama, ataupun terhadap orang lain yang berada di sekitarnya. Akhirnya ibu dan juga bapak pun bisa masuk ke dalam kamar. Dengan perasaan yang kesal, bapak sempat ingin membanting peleman itu, namun ibu melarangnya. Pak, istighfar pak, jangan sampai kalah sama emosi. Kakakmu itu benar-benar bajingan. Dia ternyata orang yang mengirimkan jin kala ireng itu. Bukankah ini gila? Kita hampir dibunuh oleh keluarga kita sendiri. Bagaimana perasaanmu jika kamu mengetahui hal itu? Ya, aku tahu pak. Tapi teruntuk sekarang kita mesti bersabar sampai benar-benar waktunya tiba. Aku tidak ingin ada apa-apa dengan anak yang sedang aku kandung. Bapak pun menundukkan kepalanya. Sembari menenangkan hatinya, ia pun membacakan lantunan sholawat tepat di perut ibuku. Seolah-olah bapak sedang mengobrol dengan jabang bayi agar tetap tenang dan tetap kuat selama ujian kedua orang tuanya sedang berlangsung.
Malam harinya bapak sembunyi-sembunyi membakar beleman di 2 titik. Pertama ia membakar di bagian depan rumah, sedangkan satunya ia bakar di bagian belakang rumah. Saat dirinya sedang membakar bagian depan, bapak menemui istri dari Mas Pangarep. Dia mengenakan pakaian yang sangat minim dan seolah-olah ingin mengumbar nafsunya kepada bapakku. Istri Mas Pangarep sendiri bernama Mbak Mawar. Mas Arto lagi ngapain? Tanya Mbak Mawar. Bapak hanya terdiam. Ia kemudian memejamkan matanya untuk berdoa agar dijauhkan dari gangguan nafsu yang sedang menyerangnya. Setelah selesai membakar beleman, bapak pun langsung meninggalkan Mbak Mawar seorang diri di depan rumah. Ia pun berjalan ke bagian belakang rumah. Namun baru saja ia sampai di dapur, tiba-tiba bapak terkejut ketika melihat Mbak Mawar sedang membuat kopi. Yang mengherankan lagi, Mbak Mawar menggunakan mukena lengkap. Loh, Mbak Mawar, bukannya Mbak Mawar tadi ada di depan? Kok bisa cepat ada di sini ya? Terus Mbak pakai mukena, bukannya tadi? Kenapa Mas Arto? Aku dari tadi di dapur kok. Aku sedang bikin kopi buat Mas Pangarep. Emang siapa yang ada di depan? Bapak langsung menengok lagi ke arah depan. Saat dirinya menengok ke arah depan, ternyata yang sudah berada di depan rumah adalah sosok kuntilanak dengan wajah yang sudah hancur berantakan. Kuntilanak itu melambai-lambaikan tangannya seolah-olah ingin mengajak bapakku agar keluar dari rumah dan menemaninya. Mas Arto, sini mas. Astagfirullah. Bapak pun langsung memanglingkan wajahnya. Belum sampai di situ saja, bapak mendengar suara orang yang sedang tertawa sendirian dengan tawaan yang sangat kencang. Suara itu berasal dari kamar Nyi Endang. Bapak perlahan berjalan ke arah kamar Nyi Endang. Namun karena ini adalah mertuanya sendiri, bapak pun merasa prihatin dan juga kasihan terkait apa yang sedang terjadi kepadanya. Saat bapak ingin membuka pintu, tiba-tiba ia mendengar suara seorang wanita dengan nada yang sedikit berat namun tidak bisa dikenali suaranya. Sebentar lagi akan jatuh Selasa Kliwon. Roco Ketek pasti bakal meminta seserahannya. Kalau orang ini yang akan menjadi seserahannya, mungkin kau akan menjadi kaya raya dengan hanya hitungan hari saja. Lalu secara bersamaan suara ketek atau monyet bersahutan dengan jelas. Karena bapak tidak tahan lagi, bapak pun kemudian langsung membuka pintu kamar Nyi Endang yang kebetulan tidak terkunci. Setelah pintu terbuka, bapak terkejut saat melihat Mbak Neneng sedang duduk bersebelahan dengan Nyi Endang sembari memainkan rambut. Mas Arto, ada apa mas? Kok nggak izin dulu kalau mau masuk? Nggak sopan loh mas. Oh Mbak Neneng, maaf mbak, saya nggak tahu, ucap bapakku dengan tangan kirinya yang masih memegangi sisa beleman yang akan digunakan di belakang rumah nanti. Bapak pun segera menutup pintu. Ia pun kembali melanjutkan tugasnya untuk membakar beleman di belakang rumah. Sesamanya di belakang rumah, bapak pun langsung membakar beleman tersebut. Namun baru saja beleman ditinggal sebentar, tiba-tiba beleman itu mati sendiri seperti tertiup angin yang sangat kencang. Loh, kok mati lagi? Bapak kembali menyalakan beleman itu kembali. Namun saat bapak ingin meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba beleman itu kembali mati. Bapak pun merasa aneh. Namun di sela-sela dirinya sedang berpikir, tiba-tiba bulu kuduk bapak merinding seketika. Secara perlahan terdengar suara wanita tertawa, namun bukan seperti suara kuntilanak. Suara itu berbeda lagi, seperti bukan suara yang sama seperti bapak melihat sosok kuntilanak di depan rumah itu. Tapi suara ini lebih mirip seperti suara seorang wanita yang ia kenali sebelumnya. Saat bapak menengok ke arah belakang, ternyata bapak sudah melihat Mbak Neneng sedang menyisiri rambutnya dengan menggunakan sisir milik ibu. Lalu secara perlahan ia menggaruk-garuk bagian dagu, kepala, dan badannya menggunakan kedua tangannya, mirip seperti seekor monyet. Mbak Neneng, Mbak kenapa? Mbak Neneng seperti orang yang sedang kerasukan.
Bapak pun kemudian mendekati Mbak Neneng. Namun Mbak Neneng berlari ke arah depan rumah seperti seekor monyet yang berjingkrak-jingkrak ke sana kemari. Bapak pun mengejar Mbak Neneng yang sudah terlebih dahulu berada di depan rumah. Saat Bapak sudah berada di depan rumah, kali ini Bapak melihat seorang wanita yang sangat cantik rupawan sedang berdiri sembari memainkan selendang putih layaknya seorang penari. Wanita itu ternyata adalah Mbak Neneng. Namun ada yang berbeda dari raut wajah Mbak Neneng. Matanya sangat tajam seperti monyet. Yang lebih menakutkannya lagi, mulutnya tersenyum sembari mengeluarkan gigi-giginya. Bersama dengan itu, Bapak mendengar suara monyet-monyet dari atap rumahnya. Secara bersamaan monyet-monyet itu menghampiri Mbak Neneng lalu mengitarinya secara perlahan. Bagaikan seorang ratu, Mbak Neneng sekarang sedang dikelilingi oleh monyet-monyet yang sangat aneh, yang memiliki buntut yang sangat panjang. Beberapa dari mereka juga memiliki taring yang sangat panjang dan juga runcing. Mbak Neneng kenapa? Mbak Neneng kemudian tetap tersenyum. Dia pun berjingkrak-jingkrak bagaikan seekor monyet, lalu mengeluarkan suara yang persis dan mirip seperti monyet. Mbak, sadar mbak, sadar mbak. Suara teriakan Bapak akhirnya diketahui oleh keluarga lainnya. Secara bersamaan Mas Sugeng, Mas Pangarep, Mbak Ayu, Mbak Ina, dan Mas Krisna pun keluar secara bersamaan. Mereka bertuju bersama Bapak memperhatikan tarian monyet yang sedang diperagakan oleh Mbak Neneng di hadapan keluarganya sendiri. Arto, kenapa dengan Neneng? Tanya Mas Krisna. Dan ya saya tidak tahu. Dari tadi, kok dia itu joget-joget kayak monyet. Mbak Ayu dan juga Mas Pangarep pun langsung menuju ke arah Mbak Neneng yang sedang berjoget-joget. Wah, metu, keluar, teriak Mbak Ayu. Wis, boleh maneh, wis rampung. Sudah, pulang lagi, sudah selesai, ucap Mas Pangarep. Setelah keduanya memerintahkan sosok yang merasuki Mbak Neneng keluar, Mbak Neneng pun akhirnya pingsan seketika. Mas Sugeng dan Mbak Ina menggotong Mbak Neneng untuk masuk ke dalam kamar. Bapak yang penasaran akhirnya mencoba diri untuk menanyakan apa yang baru saja terjadi kepada Mbak Neneng. Namun tidak ada jawaban dari Mbak Ayu dan juga Mas Pangarep. Mas, Mbak Neneng kenapa mas? Tanya Bapak. Sudah, jangan ikut campur. Dia sedang melakukan seserahan kepada leluhur, jawab Mas Pangarep. Seserahan kepada leluhur. Mas Pangarep kemudian mendekati Bapak, lalu membisiki sesuatu yang dianggap sangat penting. Jika kamu tidak ingin melihat hal aneh di keluarga ini, maka segeralah pergi dari tempat ini. Jika tidak, dirimulah yang akan menjadi setelahnya. Maksudnya? Tanya Bapak. Kelak kau akan tahu nanti. Mas Pangarep pun kemudian meninggalkan Bapak. Secara perlahan dia dan juga Mbak Ayu berjalan lagi ke kamarnya. Bapak masih penasaran mengapa tiba-tiba Mbak Neneng menari-nari seperti monyet. Lalu dari manakah selendang yang ia dapatkan? Karena sewaktu Bapak menemui Mbak Neneng di dapur, Mbak Neneng tidak membawa sehelai kain ataupun bahkan selendang putih seperti itu. Bapak pun mulai kembali berpikir apakah yang dikatakan oleh Kang Waris benar adanya. Jika salah satu anggota keluarganya melakukan hal ini sebagai seserahan untuk membuka ritual pertama dalam pesugihan, lalu siapakah yang menjadi pelakunya? Apakah Mas Pangarep, Mbak Ayu, atau bahkan Mbak Neneng? Bagian ketiga yaitu merupakan ritual pembuka. Lewat kejadian di malam hari tadi, Bapak kemudian semakin ingin mengetahui terkait apa-apa yang masih dirahasiakan oleh Mas Pangarep. Jika memang apa yang dikatakan oleh Mas Pangarep ini benar, berarti kehadiran Bapak sendiri benar-benar menjadi ancaman yang nyata bagi Mas Pangarep dan juga yang lainnya. Pagi itu Bapak dan juga Ibu berencana untuk meminta solusi kepada Kang Waris. Ia sendiri ingin mencari tahu apa yang harus dilakukannya di saat tanda-tanda dari ritual pesugihan itu sudah dimulai.
Namun saat bapak dan juga ibu ingin pergi ke tempat Kang Waris, ia melihat Nyi Endang sedang berada di bagian belakang rumah. Ternyata Nyi Endang sedang dimandikan oleh Mbak Ayu dan juga Mas Sugeng. Anehnya Nyi Endang dimandikan layaknya seorang wanita yang ingin dilamar oleh seorang pria. Nyi Endang mengenakan kain sampai bagian dada untuk menutupi bagian sensitifnya. Lalu rambutnya disanggul dengan rapi. Setelah itu air yang digunakan untuk memandikan Nyi Endang bukan air biasa. Air itu sudah diberi kembang 7 rupa yang aromanya sangat khas sekali. Ibuku yang mengetahui itu langsung menegur Mbak Ayu dan juga Mas Sugeng. "Mas, Mbak, ibu lagi diapain?" tanya ibuku. "Ibu sedang diruat," jelas Mbak Ayu. "Diruat? Perasaan ibu baik-baik saja kok. Ngapain diruat?" Bapakku mulai berpikir aneh lagi. Kemarin rambut dari ibu berwarna hitam, mengapa sekarang kembali berwarna putih? "Mbak Ayu, Mas Sugeng, kemarin rambut ibu itu berwarna hitam, kenapa sekarang memutih kembali?" tanya bapak. Ibuku yang mendengar hal itu pun langsung terkejut bukan main. Pasalnya rambut yang dilihat oleh ibuku berwarna putih, mengapa hanya bapakku saja yang melihat jikalau rambut ibu berwarna hitam legam? "Pak, bukannya kemarin rambut ibu berwarna putih, kok bapak lihatnya warna hitam?" Mas Sugeng dan juga Mbak Ayu hanya terdiam. Mereka berdua saling menatap satu sama lain. Sepertinya bapakku mengetahui hal yang tidak diketahui oleh ibuku. "Aku melihatnya kemarin berwarna hitam legam, tapi entah mengapa kok jadi warna putih lagi. Mungkin penglihatanku ya agak bermasalah kemarin hari," jelas bapak. Mbak Ayu pun kemudian menghentikan proses perawatan itu secara sementara. Dia pun langsung mengajak ibu dan juga bapakku untuk menuju ke ruangan depan. Sedangkan Mas Sugeng, ia tetap melanjutkan memandikan Nyi Endang dengan menggunakan air kembang 7 rupa. "Bisakah kalian ikut aku ke depan?" pinta Mbak Ayu. "Ada apa, Mbak?" tanya ibu. "Sugeng, lanjutkan prosesnya. Aku mau ngobrol sama Esa dan juga Mas Arto dulu," jelas Mbak Ayu. "Siap, Mbak, kalau begitu." Mbak Ayu pun langsung mengajak bapak dan juga ibuku untuk mengobrol di ruang depan. Sepertinya ada sesuatu pembahasan yang ingin dibahas oleh Mbak Ayu terkait apa yang baru saja dilihat oleh bapakku. Sesamanya di ruang depan, Mbak Ayu langsung mempersilahkan bapak dan juga ibuku untuk duduk juga sembari mengobrol hangat. "Kamu tahu kan, Esa, keluarga kita menghormati adat leluhur terdahulu. Ibu, yaitu Nyi Endang, yang sudah berumur pastinya harus segera diruat sebelum kematian menjemputnya. Karena itulah aku dan juga Sugeng melakukan peruatan kepada ibu agar ibu bersih dari segala macam angkara yang menyelimuti tubuhnya." Penjelasan Mbak Ayu ini sedikit masuk akal, namun terkait dengan waktu dan ketepatan Nyi Endang yang harus segera diruat, itu tandanya Mbak Ayu dan Mas Sugeng telah mengetahui kapan waktunya Nyi Endang akan meninggal dunia. Dan teruntuk kejadian kemarin saat dimana rambut ibu yaitu Nyi Endang berwarna hitam, itu adalah salah satu pertanda bahwa dirinya akan menuju kepada Sang Pencipta. Karena itulah kami harus segera meruat ibu sebelum ibu dipanggil menuju surga, senyum Mbak Ayu. Namun bapak ini benar-benar masih belum yakin terkait penjelasan yang sekarang ini. Jika alasan rambut adalah sebagai pertanda dari kematian, bukankah rambut yang berwarna putih yang lebih mendominan untuk menuju kematian? Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya lagi ya teman-teman, yaitu part yang nantinya part yang ketiga. Jadi kalian nantikan terus kelanjutan dari cerita ini. Ceritanya benar-benar sangat menarik untuk kalian tonton ataupun kalian ikuti alurnya sampai akhir nanti ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya juga dari channel ini dan juga kelanjutan dari cerita ini. Sampai berjumpa di part yang selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.